2008 itu mengakibatkan inflasi luar biasa dan meningkatnya kemiskinan hampir 1%. Ketika juga perekonomian Amerika membaik di 2014 ini, ternyata kita juga berantakan. Artinya situasi global berantakan, kita berantakan. Situasi global naik, khususnya Amerika naik, kita juga berantakan. Maka pertanyaan besarnya, apakah ini tidak menggambarkan bahwa fundamental makro kita rapuh? Divi dan Elvira serta Mas Arief, saya ngomong seperti ini sudah belasan tahun bahwa ketika saya menolak lalu lintas devisa dan sistem pembayaran, Undang-Undang 2499, Undang-Undang 1098, lalu juga Undang-Undang Pasar Modal, lalu juga tentang Undang-Undang Sistem Mata Uang dan seterusnya, Undang-Undang 2507 tentang penanaman modal, maka yang terjadi adalah sebuah gambaran Indonesia terlampau mudah didikte oleh kekuatan pasar uang dan pasar modal. Artinya ketika kita tarik relasi antara sektor real dengan sektor keuangan, maka kelihatan sekali bahwa pasar uang demikian enak mendikte Indonesia. Itu masih terjadi di pemerintahan saat ini? Sampai dengan sekarang. Karena kalau Anda lihat sekarang struktur, begini ngelihatnya gampang sekali. Kemarin kita tahu 12,3 triliun keluar, lalu kita ambruk. Itu yang disebut dengan sudden reversal atau hot money keluar. Itu ceritanya. Itu kan cerita bahwa semua orang di industri keuangan tahu bahwa sudden reversal itu atau lari uang dari tempat kita itu persoalan yang memang mengancam Indonesia. Lalu kita pernah bangga bahwa portfolio investment memperkuat nilai tukar. Elvira dan Divi, saya ngomong kayak gini sejak Januari kemarin 2014 bahwa nilai tukar akan ambruk di Perbanas loh. Bahkan saya ngomong kemarin di LPS di Agustus 2014 bahwa situasi volatilitas ini akan terus-menerus terjadi disebabkan peperangan ekonomi yang dilakukan oleh Amerika akan terus berjalan menuju ke Indonesia. Dan akibatnya harga-harga tidak terganggu, stabilitasnya rendah sekali kita gitu. Sendiri. Ini apakah betulnya kebijakan ekonomi masa lalu atau pemerintah sekarang yang tidak bisa mengantisipasi apa keadaan yang akan terjadi khususnya tentang pelemahan rupiah ini? Itu yang ada dua jawaban saya. Jawaban saya yang pertama adalah seharusnya ketika kita tahu bahwa nilai tukar terancam terus melemah, yang kemudian nilainya saya anggap tidak wajar. Kalau Anda tadi siang berada di Money Changers, maka Anda akan lihat yang situasi yang disebut dengan pasar panik. Saya menyaksikan itu mata kepala bagaimana orang pergi ke Money Changer melakukan berbagai transaksi di dalamnya posisinya. Situasi pasar panik itu artinya para pihak ingin mengamankan asetnya posisinya. Nah, kalau kita bilang apakah ini situasinya bukan disebabkan masa lalu? Saya bilang begini, kalau Anda mau tetap melihat ini sebagai situasi masa lalu, kenapa Anda mau ngambil jabatan? Kan itu pertanyaan, artinya Anda mau ngambil jabatan tanpa mengambil risiko, lalu Anda tetap menyalahkan masa lalu. Nah, makanya jawaban saya yang kedua, kenapa sih yang namanya lapangan banteng itu tidak segera duduk bareng sama yang namanya air muncrat? BI sama Departemen Keuangan itu duduk bareng deh. Lalu kemudian undang beberapa departemen termasuk BUMN yang membutuhkan dolar tinggi, apakah Pertamina atau Garuda, melakukan sebuah transaksi lebih menguntungkan bagi bangsa. Misalnya begini, posisi hedging misalnya, kan harus segera dilakukan. So, padahal kajian saya bukan kajian baru bahwa volatilitas adalah situasi abnormal yang menunjukkan bahwa kita sedang sakit sesungguhnya. Oke. Saya ke Mas Arief, ada komentar terkait hal itu? Ya, kalau kita lihat ya, pertama pemerintahan ini berjalan, Presiden beserta dengan seluruh kabinetnya kan belum sampai 2 bulan ya. Dan kita tahu bahwa proses yang disebut oleh Pak Iksanuddin Nursi tadi itu defisit neraca perdagangan, current account defisit fiskal, itu kan bukan terjadi ujuk-ujuk, itu kan melalui sebuah proses yang panjang. Current account defisit kita itu kalau kita lihat datanya ya, itu udah terjadi sejak tahun 2011 yang lalu. Kemudian begitu juga dengan neraca perdagangan kita yang negatif ya, yang defisit, itu juga sudah terjadi hampir dari sejak 2 tahun juga yang lalu. Nah, justru bahwa sekarang langkah-langkah untuk memperbaiki struktur dan persoalan fundamental itu dilakukan secara perlahan-lahan. Nah, karena kebijakan ekonomi ini kan proses transformasinya tidak bisa langsung simsalabim gitu ya. Itu kan harus membutuhkan dengan situasi seperti ini, apakah masih cocok dilakukan dengan secara perlahan-lahan ketika kita melihat posisinya bahkan kemarin mencapai 12.700? Memang harus dilakukan secara perlahan-lahan ya. Proses transmisinya kan juga membutuhkan waktu, dan kita tahu bahwa secara perlahan nilai tukar kita juga sudah menjadi lebih baik pada saat ini.
Tadi dikatakan mengenai investasi, dan kita tahu bahwa investasi kita pada saat ini lebih banyak dalam hot money, dan hot money ini kan juga bukan sekali ini aja tiba-tiba 2 bulan terakhir ini datang. Ini kan juga melalui sebuah proses yang panjang. Kenapa kemudian kita tidak bisa transformasi hot money menjadi direct investment gitu, yang berjangka panjang kemudian masuk kepada sektor yang sekali lagi persoalannya adalah persoalan fundamental, infrastruktur yang belum optimum, ya, listrik yang masih belum bisa tersedia dengan baik, proses perizinan yang lambat. Nah, ini kan yang kemudian sedang dikerjakan untuk dilakukan perbaikan ke depan, sehingga kemudian sekali lagi proses perpindahan dari investasi yang bersifat hot money ataupun portofolio itu langsung bisa masuk kepada direct investment. Ini yang memang kemudian kerja-kerja ini yang sekarang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi JK, dan sekali lagi bahwa harmoni yang terbangun antara otoritas, baik itu otoritas fiskal ataupun otoritas moneter, menurut saya sudah berjalan secara baik dan reguler, karena memang dimandatkan oleh undang-undang, ya. Kita memiliki yang namanya Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang setiap waktu rapat untuk melakukan proses mitigasi terhadap gejala-gejala yang berkembang, baik yang positif ataupun negatif terhadap perekonomian kita, termasuk terima kasih Mas Arief. kita. Sama-sama, terima kasih, dan kita harus yakin bahwa perbaikan akan berjalan terus. Baik, kita yakin itu. Kita lihat bagaimana langkah sigap pemerintah menangani kondisi saat ini, posisi rupiah yang kemarin sempat menembus angka 12.700 rupiah per dolar. Ya, tapi kenaikan harga-harga ini nggak bisa dicegah nih, Elvira. Oke, penutup Bang Ihsanuddin Nursi, silakan. Penutup, singkat saja, waktu kita sudah habis. Iya, di 2015 ini banyak kenaikan harga-harga yang tidak bisa dicegah oleh pemerintah, karena pemerintah mengarah ke mekanisme pasar total. Harga gas akan naik, harga listrik akan naik, harga transportasi naik, harga distribusi naik, semua bahkan harga kebutuhan pokok naik. Dan itu berarti inflasinya juga tinggi. Dan itu berarti dalam bahasa ekonomi terjadi pemangkasan daya beli. Kalau terjadi pemangkasan daya beli, maka pertanyaan besarnya menjadi seberapa besar otoritas fiskal memperkuat daya beli masyarakat. Nah, saya nggak lihat kecuali diberikan yang namanya KIS sama KIP. KIS sama KIP itu sama dengan... Kita lihat nanti bagaimana langkah dari pemerintah selanjutnya. Bapak-bapak, sayang sekali waktu kita sudah habis. Nanti memang bauran kebijakan. Saya harus potong, mohon maaf, waktu kita sudah habis. Terima kasih. Terima kasih Mas Arief. Terima kasih Mas Arief. Terima kasih Bang Ihsanuddin Nursi sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Dan Kabar Petang masih akan kembali dengan kabar-kabar lainnya, di antara dunia mengutuk kekejian yang dilakukan kelompok Taliban.